Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita insyaallah dalam keadaan sehat. Semoga semua keluarga, teman, sahabat kita dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga ahli warisnya sekalian, bi barakati jami' ahlul bait Rasulullah. Saudaraku dimanapun berada, sebenarnya sudah lama saya ingin buat video macam ini ya, artinya tentang ini dari tahun kemarin ya, karena 2019 sudah ada, 2020, 2021, 22 baru ada. Di samping kesibukan dan juga ya kegiatan dan lainnya, sehingga kurang waktu lah untuk ini, karena memang harus fresh, fokus, dan waktu kita dalam keadaan aman lah itu. Yaitu tentang COVID ataupun Corona. Pokoknya insya Allah semua itu yang penting kita dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik. Tidak berlama-lama, langsung saja inilah dia pembahasannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cikidah. Di mana kita semua tahu bahwa di dalam pandemi ataupun COVID-19 atau Corona bahasa kita, itu ada protokol kesehatan. Dari protokol kesehatan itu kami sedikit memberikan pemahaman sesuai dengan pemahaman kami bahwa sesungguhnya protokol kesehatan yang terbaik adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui syariatnya. Syariat memberikan protokol yang terbaik, syariat Islam ya, yaitu seperti contohnya cuci tangan. Protokol kesehatan yang pertama yang kita bahas ya adalah cuci tangan. Yang mana cuci tangan ini dipasanglah di rumah-rumah, disiapkan cuci tangan, di kantor-kantor, di tempat-tempat ya. Bahkan ada saya lewat di situ, saya lihat gereja, dia menyiapkan tempat cuci tangan manjang, ada keran-kerannya sama seperti tempat wudhu. Apa hikmahnya? Hikmahnya protokol untuk cuci tangan ini sudah duluan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Apa itu? Wudhu. Seorang yang Islam, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajib baginya satu hari minimal 5 kali wudhu, yaitu pada saat melaksanakan sholat. Baginya berdosa apabila dia tidak berwudu. Dan bukan hanya cuci tangan saja yang Islam ajarkan ataupun anjurkan, tetapi juga mencuci wajah, mencuci telinga, bahkan hidung ini dibersihkan, dan juga sebagian rambut ini, dan juga kaki. Inilah ajaran Islam. Artinya sebelum COVID ini ada, orang Islam sudah dianjurkan untuk melaksanakan protokol kesehatan cuci tangan. Tidak akan sah sholat seseorang ataupun masuk ke dalam masjid sebelum dia berwudu dulu. Bahkan dianjurkan wudu itu dari rumah. Artinya dia sudah bersih, sudah cuci dari rumah. Nah, ini sudah ada 15 abad yang lalu, Nabi sudah menganjurkan untuk cuci tangan. Nah, sedangkan pemerintah dan lainnya baru-baru ini semenjak COVID 2019, 2021 baru dibuatlah cuci tangan di kantor-kantor di mana. Tapi Islam sudah menganjurkan cuci tangan, bahkan wudhu itu lebih daripada cuci tangan sebelum COVID ada. Jadi artinya membenarkan dengan adanya COVID ini, membenarkan ajaran agama Islam tentunya. Yang kedua,
Protokol kesehatan yang kita ketahui bersama yaitu memakai masker. Ya. Kita disuruh pakai masker ini, kegiatan-kegiatan. Bahkan saya berapa kali datang saya ke bank ditolak sama security-nya. Maaf Pak, pakai maskernya. Saya bilang maskernya enggak ada. Cari dulu Pak. Paksa beli dulu, cari di sekeliling bank tuh ada yang jual baru beli masker. Berapa kali saya ke tempat yang diharuskan bermasker. Seperti kantor-kantor dan lainnya. Karena kebiasaan kami tinggal di kebun, jadi ya enggak pakai masker. Lanjut, masker. Masker ini dianjurkan dalam protokol kesehatan untuk bermasker. Sedangkan Islam sudah menganjurkan masker, bahasa kita masker sih, tapi bahasa di Islam itu adalah cadar. Sehingga sekarang kalau kita melihat ada perempuan memakai hijab yang bagus ya, habis itu dia pakai masker, maka kurang lebih dia telah memakai cadar. Cuman walaupun cadarnya sementara, hanya untuk masker saja. Tapi tidak secara langsung dia telah bercadar. Dan cadar ini telah dianjurkan dari zaman Nabi SAW. Ini kami sampaikan, ini bukan budaya Arab, tetapi ini adalah anjuran dari agama Islam, disunnahkan. Kenapa? Kalau kita melihat Arab sebelum datangnya Nabi SAW, Arab jahiliyah sebelum datangnya Nabi SAW, mereka banyak yang tidak bercadar, tidak menutup aurat, bahkan melakukan tarian-tarian yang memakai gelang di kakinya supaya menarik perhatian. Dan termasuk di zaman Fir'aun dan lain sebagainya, sebelum datangnya Nabi belum ada mereka menggunakan hijab ataupun cadar ini dianjurkannya, diterapkan dan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan dalam syariat Islam. Jadi masker ini sebelum COVID ini menganjurkan masker, Islam sudah duluan untuk umatnya memakai masker, atau dibahasakan kita adalah memakai cadar itu sendiri. Bahkan ada beberapa sahabat yang laki-laki bukan perempuan, dia menutup kepalanya dengan kain surban. Setiap dia jalan dia tutup kain surban. Bukan hanya perempuan, tapi dia menutup kainnya dengan surban. Bahkan termasuk Rasulullah SAW, dia memakai itu, habis itu dia pakai imamah itu, habis itu ada surban. Ini adalah ajaran Rasulullah SAW, sehingga COVID ini membenarkan tentang ajaran Islam yang menganjurkan protokol kesehatan sebelum COVID ini ada. Lanjut, protokol kesehatan selanjutnya yang sering kita dengar ialah jaga jarak. Temanku main-main ya, dia bilang jaga jarak, dia bilang. Maaf, di sini tidak ada pohon jarak, dia bilang. Jaga jarak. Jadi jaga jarak ini sebenarnya dalam Islam pun ada. Bukan hanya jaga jarak, tapi kita harus dijauhkan. Contohnya yaitu kalau kita sholat, melakukan ibadah, kalau bahasa kita ibadah ataupun sholat di masjid, musola dan lainnya, maka dipisahkan, bukan hanya jarak lah ya, dipisahkan antara perempuan dengan laki-laki. Islam telah mengajarkan untuk menjaga jarak antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Sekali lagi, menjaga jarak antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini sudah dianjurkan oleh Nabi 15 abad yang lalu sebelum COVID bilang katakan jaga jarak. Sampai hari ini wajib menjaga jarak. Seperti video saya sebelumnya bahwa bahaya karena kontak dan lainnya itu menimbulkan fitnah, yaitu fitnahnya perasaan dan lainnya. Sehingga yang bukan mahram dia harus jaga jarak. Bahkan dalam Islam, kalau ada seorang wanita dia ingin umroh ataupun haji, maka dia harus menunjuk satu orang mahram untuk mendampinginya. Tidak bisa. Tidak boleh dia dikumpul bersama laki-laki, tidak boleh. Itu sesuatu yang
dilarang dalam Islam berkumpul, bergabung dan lain. Sehingga ada kalau sekarang surat mahram, nanti dibuatkan surat mahram, ada yang mendampinginya dan lain. Sehingga jaga jarak ini sudah ada dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga COVID ini membenarkan ajaran Islam. Dan saya pun beberapa kali juga sih melihat video tentang COVID ini yang membuat mereka itu masuk Islam karena wabah ini, dengan penelitiannya, dengan keadaannya dan lain sebagainya. Lanjut, masa pandemi seperti ini kita kemarin dianjurkan untuk di rumah saja, dan ini sama dengan anjuran Rasulullah SAW. Bahkan Al-Quran sendiri memberikan rambu-rambu khususnya kepada seorang wanita yang meninggal suaminya, ataupun dia suaminya kerja kemana dan lainnya, dia harus di dalam rumah kecuali emergensi baru dia boleh keluar. Dan begitu juga kita dalam Islam tidak boleh jalan tanpa tujuan yang jelas. Jalan tanpa tujuan yang jelas, kadang keluar sembarang, enggak. Tapi Islam mengajarkan kita untuk habis isya ibadah dan juga istirahat sehingga malam pun bisa bangun ibadah dan lainnya. Begitu juga siang kita ke tempat kerja dan lainnya. Tapi rumah adalah inti tempat yang kita pertamakan. Bahkan sangat dianjurkan sholat sunnah itu di rumah. Sangat dianjurkan sholat sunnah itu di rumah, dan sholat wajib itu dianjurkan di masjid. Jadi hikmah dari protokol kesehatan untuk tetap di rumah itu sudah dianjurkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kita harus lebih peduli, lebih memperbanyak ibadah di rumah. Seperti Nabi mengatakan bahwa buatlah rumah kamu, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan yang tidak ada orang mengaji di situ, sepi sunyi. Maka Nabi mengatakan kamu harus perbanyak mengaji Al-Quran di rumah kamu. Begitu juga ibadah sunnah, sholat sunnah dan lainnya, memperbanyak waktumu di rumah. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu artinya COVID ini membenarkan akan kebenaran agama Islam. Santai. Lanjut, selanjutnya dalam corona atau COVID atau pandemi ini kita semua dianjurkan, ya, kalau pemerintah kita ataupun termasuk WHO dan pemerintah yang lain, saya kurang paham, untuk vaksin. Nah, yang mana vaksin kita ketahui ada vaksin 1, 2, dan 3, dan itu dianjurkan dari pemerintah dan lainnya. Sebenarnya vaksin ini apa fungsinya? Yaitu pencegahan daripada penularan penyakit itu. Diberikanlah semacam antivirus ataupun obat penangkal sehingga tidak mudah terpapar ataupun terkontaminasi. Bahasa keren, menular atau kena lah bahasa kita, paham lah. Tak perlu aku jelaskan. Supaya tidak mudah terkena ataupun terpapar, terkena tadi itu, maka dibuatlah pencegahan penyakit itu dengan yang namanya vaksin. Dan vaksin ini ataupun pencegahan ini sudah juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin lebih banyak yang Rasulullah sampaikan dan lainnya, tapi pengetahuan kami yang sedikit, yaitu Nabi SAW menganjurkan kepada seseorang yang makan itu disunahkan dia memakan garam sedikit. Apa fungsinya? Untuk mencegah penyakit. Garam ini akan menjadi pencegah penyakit. Tentunya ada bacaannya, ada doanya, tidak panjang, yang susah. Itu pencegahan. Begitu juga Nabi SAW melarang dan makruh bagi seseorang meniup makanannya. Karena kita ketahui bersama, kalaulah ada kaca kita tiup, akan timbul di kaca itu embun. Embun yang keluar dari tubuh kita, udara itu adalah
racun ataupun kotoran yang tidak baik untuk kita makan kembali, sehingga kita meniup makanan ataupun minuman, dia akan jatuh ke situ dan kita minum kembali. Pencegahan ini sudah duluan dianjurkan oleh Rasulullah SAW tentang menjaga kesehatan dan juga mencegah terjadinya penyakit kepada kita. Dan itu banyak sekali yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita untuk melakukan pencegahan. Termasuk ibadah sholat itu sendiri adalah senam terbaik. Kita tidak berpikir senam, kita niatnya ibadah, tapi tidak secara langsung kita telah membuat gerakan yang membuat rileks, membuat kesehatan kepada tubuh kita. Ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa COVID ini, corona, pandemi ini membenarkan tentang ajaran agama Islam. Lanjut. Masih ada waktu? Santai. Selanjutnya dalam dalam masa pandemi seperti ini, COVID ini ataupun corona ini, ada yang namanya BLT, bantuan saling membantu dan lainnya. Ini pun sudah dianjurkan oleh Nabi SAW 15 abad yang lalu. Bahkan syariat Islam wajib berdosa kalau tidak dilaksanakan. Setiap 1 tahun sekali harus ada keluar hartamu, sedekahmu untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim, orang-orang yang kesusahan, madrasah, masjid-masjid, dan lain sebagainya. Yaitu zakat di bulan puasa, khususnya mau dekat Lebaran. Dan ingin sedikit kami sampaikan bahwa di dalam Islam tidak ada permintaan dalam agama sumbangan atau bahasa kita itu membayar. Tidak ada. Adapun orang yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid hanya meminta, tidak menentukan nilainya dan juga tidak harus. Artinya kalau kita mau sumbang, kalau kau tidak mau sumbang tak payah. Memang kau pelit. Bukan gitu. Maksud saya tidak ada paksaan. Artinya walaupun dalam hidupmu itu kau hanya laksanakan yang wajib, yaitu zakat, keluarkan zakat, sah Islammu. Tapi terlalu lah kalau kau tidak mau sedekah, pelit betul lah juga. Artinya itu tidak ada uang yang kita keluarkan untuk agama. Ini dalam bentuk paksaan. Tapi di luar daripada paksaan itu, kesadaran diri kita lah untuk menyumbang masjid, membantu orang, dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Zakat itu sendiri yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Islam itu tidak harus dia diantarkan kepada tokoh agama Islam. Tidak. Tapi perintahnya adalah diberikan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin, anak yatim, orang susah, dan lain sebagainya. Sehingga tidak perlu atau tidak harus kita antar ke tokoh agama Islam. Artinya bisa langsung kita yang menyerahkan. Kalau masih seperti biasa, yaitu 2,5 kg. Cuman yang membuat beda itu harga beras tahun ini dengan tahun depan sudah pasti berubah. Itu yang membuat beda. Kalau nilainya tetap sama, 2,5 kg. 2,5 kg beras itu kita serahkan kepada orang yang membutuhkan. Sekali lagi, anak yatim, orang miskin, kita sendiri. Hubungan kita sedekah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ritual harus kepada ketua adat agama ataupun ketua tokoh agama. Tidak. Adapun pengurus zakat itu, mereka mengumpulkan, dari situ mereka menyalurkan. Ada Basnas, ada lembaga pengumpul seperti Al-Khairat Peduli dan lainnya yang mengumpulkan, sehingga mereka membagikan dan diberi batas. Batasnya kapan? Sebelum khutbah dimulai ataupun orang naik di atas mimbar. Bahasa simpel, sebelum sholat hari raya itu harus dibagi.
sebelum sholat hari raya harus dibagi. Artinya apa? Tidak ada pembayaran dalam agama Islam. Ketika kamu masuk kepada agama Islam ini, maka tidak ada pembayaran. Yang kau bayar cuma satu, yaitu zakat. Dan itu pun kau tidak bayarkan sama pengurus masjid, pengurus agama, tidak. Kau antar sendiri kepada orang yang membutuhkan beras. Orang miskin, anak yatim, orang susah. Kamu antar sendiri. Kalau kau antar ke masjid, pengurus pun akan menyampaikannya juga ke sana. Sehingga tidak ada pembayaran dalam agama Islam ini, tidak ada pembayaran. Jadi saya tidak artinya nanti kalau kamu dengar orang mengatakan di Islam itu bayar sekian, tidak ada. Tidak ada, kecuali memang kita minta sumbangan. Kalau kamu mau nyumbang silahkan, kalau kau tidak mau ya pelit. Kalau kau tidak mau ya tidak apa-apa, kan hanya minta sumbangan. Begitu juga pembangunan dan lainnya ya. Saya rasa paham lah ya. Nanti marah pula nih pengurus waktu terlalu panjang, capek pemegang kamera. Lanjut, kita juga yaitu diberikan kita semasa COVID ini pun ada namanya disinfektan. Apa sih disinfektan nih? Saya tidak paham juga nih. Asal ngomong aja. Berapa kali kami mendapati sekolah itu disemprot dengan tidak tahu disinfektan ini apa saja campurannya, saya kurang paham. Yang jelas intinya membuat steril ataupun bersih daripada tempat itu. Rumah ibadah dan juga sekolah, rumah, jalan, bahkan kantor-kantor, bank, disemprotlah disinfektan pada masa pandemi COVID Corona ini. Dan itu Allahumma sholli ala Muhammad sudah disampaikan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita memang harus membuat steril kawasan kita, khususnya tempat ibadah kita. Karena di syariat Islam wajib apabila ingin ibadah itu syaratnya dia harus bersih badannya, itu tadi dengan wudhu, mandi wajib, mandi janabah. Kalau orang Islam pahamlah mandi, artinya mandi keramas itu harus mandi semua. Itu dianjurkan kalau seorang laki-laki minimal 1 minggu sekali dia harus mandi bersih. Artinya memang bersih. Sehingga Nabi mewantikan kita an-nadhifatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Orang yang kotor sampai kotor sekali, dia kurang imannya. Maka orang beriman harus bersih. Lanjut, ya. Kalau disinfektan adalah steril, pembersihan, Islam mengajarkan yang pertama diri seseorang sebelum ibadah, sholat itu harus bersih dengan wudhu tadi, ataupun mandi janabah tadi. Mandi bersih, mandi semua. Yang ketiga, pakaiannya harus bersih. Pakaiannya harus bersih, bukan hanya bersih tapi suci. Karena semua yang bersih tidak semua yang bersih itu suci. Seperti kopi ataupun susu ataupun teh bersih, tapi dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau bahasa kita dipakai wudhu tidak bisa karena dia sudah tercampur. Itu nanti lain pembahasannya. Oke, lanjut. Badan bersih, sudah steril, pakaian, tempat harus bersih, steril. Ini diwajibkan, dianjurkan 15 abad yang lalu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh syariat Islam. Sehingga apa? Disinfektan buat steril, membersihkan, menyemprot tempat untuk bersih. Islam sudah duluan menganjurkan untuk tempat itu bersih, steril, dan juga tidak ada kuman dan kotorannya, sehingga tempat ibadah memang harus bersih dan steril seperti itu. Sudah dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan ini sekali lagi kami sampaikan, dengan COVID ini, Corona ini, membenarkan akan kebenaran ajaran Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang gereja ditempatkan tempat cuci tangan,
Macam tempat wudhu saya lihat sama dengan tempat wudhu dibuatkan. Islam sudah memasang tempat cuci tangan dan tempat wudhu itu pokoknya harus ada. Kalau di situ musola masjid, wah harus ada tempat wudhunya. Bukan baru-baru ini, tapi 15 abad yang lalu telah diperintahkan untuk memasang tempat cuci tangan, tempat wudhu itu. Jadi mana? Apakah COVID ini duluan ataupun Nabi? Nabi sudah duluan menganjurkan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga sekali lagi kami sampaikan bahwa ajaran syariat Islam adalah yang duluan mengajarkan daripada protokol kesehatan ini. Sehingga apa? COVID pandemi ini membenarkan akan adanya ajaran syariat Islam. Termasuk wudhu itu tadi, bahwa sering kami sampaikan memang yang dibasuh adalah wajah, tapi ademnya tuh sampai di hati. Itu sering dirasakan bagi mereka yang berwudhu, tahu bagaimana rasanya. Karena apa? Karena di situ ada niat dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam COVID-19 atau corona ini, kita ketahui ada yang namanya lockdown, ya. Lockdown, apa ya bahasanya nih? Lockdown lah. Lockdown ini paham lah, tak perlu saya jelaskan. Yaitu orang tidak bisa masuk dan kita pun tidak boleh keluar. Lockdown. Dan ini sudah ada dari zaman sahabat Nabi, dari zaman Nabi sekalian. Yaitu dikisahkan bahwa Sayyidina Umar ingin melewati sebuah tempat ataupun masuki sebuah daerah, kawasan, desa ataupun qaryah bahasanya. Di situ dikatakan ada wabah atau apa ya, wabah. Kalau bahasa kita ini ya macam wabah lah, wabah penyakit. Nah, wabah penyakit sehingga Sayyidina Umar ragu mau masuk. Ada wabah, mau tidak masuk, ini urusan agama, dakwah dan lainnya. Maka dia panggil orang yang bersamanya, rombongan-rombongan di situ. Pertama orang-orang kafir kabilah situ mengatakan gimana? Dia bilang kita masuk atau tidak? Dia bilang kalau bisa jangan, karena kita berbahaya wabahnya. Tapi tergantung dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar lagi. Lanjut dipanggil daripada kabilah itu orang-orang Islam semua. Bagaimana kita masuk atau tidak? Orang Islam ini mengatakan kalau bisa kita masuk saja, karena kita ini berdakwah, kita ini ada urusannya Islam, urusannya dakwah dan lainnya. Tapi tergantung Sayyidina Umar sendiri, tergantung dari Amirul Mukminin sendiri. Akhirnya Sayyidina Umar pun agak bingung untuk menentukan ini. Akhirnya datanglah, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, kalau tidak salah, saya lupa juga pencerita. Dikatakan bahwa Abdurrahman bin Auf, maaf saya terlambat karena ada urusan dan lainnya, saya baru datang. Saya mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, seandainya kamu berada di suatu wabah, tempat kampung wabah itu, kamu jangan keluar dari situ. Dan kalau kamu ada di luar, jangan kamu masuk ke situ. Ini lockdown yang dia ajarkan dari Nabi, dari sahabat Nabi, yaitu kalau kita di dalam jangan keluar, kalau kita di luar jangan masuk. Artinya lockdown, yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Inilah dia lockdown. Dan lockdown ini sudah ada dari zaman Nabi, dan lockdown ini dilaksanakan sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat oleh pesantren untuk mencetak generasi-generasi terbaik, hafalan Al-Quran yang terbaik, dan juga orang-orang alim. Mereka adalah yang di pesantren-pesantren itu, artinya untuk menjadi orang-orang terbaik bagi mereka, melaksanakan lockdown. Di pesantren tidak boleh keluar dari pesantren itu, bercampur dengan orang, dan juga orang luar tidak boleh sembarang masuk pesantren. Sehingga di pesantren benar-benar mereka belajar dan lainnya tidak terkontaminasi, bahasa keren kita, atau tidak terkena pengaruh dari luar. Begitu juga, ataupun dia pun keluar tidak boleh tidak pengaruh dengan luar, dengan dia keluar tidak. Lockdown sampai hari ini masih digunakan pesantren. Sebelum COVID ada, pesantren sudah duluan melaksanakan lockdown. Saya rasa ini cukup
cukuplah dan pahamlah apa yang kami sampaikan. Kalau itu adalah kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang menyinggung ataupun salah dalam ucapan saya mohon maaf karena itu pasti datangnya dari diri kami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas hadirnya di sini ya. Bukan kalian aja yang dalam yang live ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijaga kesehatan kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan hidayah, keberkahan, kemudahan di setiap langkah hidup kita sehingga kita dekat dengan Allah, dekat dengan berkah Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.